menyangkut, maka kita ini selaku bela ingin jelas dulu dasar hukum apa persidangan kita dengan modelnya cara handphone seperti ini. Karena sistem hukum kita yang saya tahu dalam ini adalah hukum acara pidana dan tersangka itu tapi dalam persidangan ini. Jadi Pak ya, ini kan semua kita di Indonesia dan seluruh dunia ini sudah darurat kesehatan ini, masalah kesehatan. Pertama itu kebijakan pemerintah, kemudian Mahkamah Agung juga mengeluarkan surat melakukan sidang telekonferensi. Ini kan telekonferensi namanya. Ada layar kita bicara di itulah keadaannya. Dan itu lebih utama menjaga nyawa itu semua, bukan yang bersih yang kulit pakai itu semuanya. Masyarakat itu secara sekarang. Jadi kita nggak bisa melaksanakan lagi itu secara murni, itulah karena keadaan darurat. Itulah keadaan Pak. Semua manusia semua sudah mau Jadi begini, yang dasar kita ini apa dasarnya peraturan Mahkamah Agung, undang-undang atau perjanjian? Ya, itu surat dari Mahkamah Agung. Kemudian surat dari Menteri Menkumham bahwa ini tanah nggak bisa dikeluarkan lagi. Jadi untuk menjaga keselamatan nyawa juga, gitu ya. Jadi begini, ini saya punya aturan hukumnya. Ya. Yang sini adalah perjanjian antara Mahkamah Agung, Kumham, Ya. dan Kejaksaan. Tetapi profesi kami sebagai lembaga yang diatur undang-undang tidak ikut dalam perjanjian ini posisi ini. Apakah ini juga berlaku untuk kami? Nah, saya kalau itu mau minta petunjuk dari Ketua Mahkamah Agung sesuai undang-undang penguasaan kehakiman bahwa pas di Mahkamah Agung, kalau itu juga berlaku untuk seorang lawyer, seorang advokat, kita akan menuruti aturan ini. Tapi ini kan enggak, Pak. Karena ini hanya 3 instansi aja, tidak ada satupun instansi kami. Kemudian sekarang apa? Saya minta ini ada kejelasan hukumnya, bahwa saya boleh sidang diundur dulu sampai ada kejelasan hukum bahwa ini lawyer berhak untuk melakukan persidangan. Bisa Pak, ini ada hukum acara, ini ada waktu untuk kami menangani perkara. Nggak bisa pendapat seperti itu kami pakai, bukan perundang-undangan sekarang. Akhirnya ini ada surat dari Mahkamah Agung yang kami sidang untuk melakukan sidang di konferensi. Itulah perintah dari Mahkamah Agung kami pegang itu. Nah itu dasarnya, ini semua Mahkamah Agung di dunia kondisi darurat kesehatan. Jadi gini Pak, dalam pasal 3 juga dibunyikan di sini bahwa pihak pertama yaitu Mahkamah Agung berlaku secara undang-undang. Ini undang-undang disebut Pak. Nah, sekarang udah masih ini aja kalau saudara begitu, silakan aja apa kabinet dicatat. Kalau saudara keberatan silakan. Itu aja punya. Ini bukan temuan kami di sini. Umat manusia punya loh, memerintahkan ini. Jangan kan sudah ini yang nyata-nyata agama itu aja yang selalu kita pegang yang lebih tinggi. Kita tidak bisa kita lakukan secara berjamaah. Itu alasannya Pak, darurat. Jadi begini yang mulia, ya kalau darurat semua orang sudah tahu. Tapi begini yang mulia, kita pegang KUHP. Kawalan tuh tahu KUHP tuh 4,5 tahun yang mulia. Kami jadi pengacara sudah puluhan tahun. Yang mulia juga jadi hakim sudah sekian lama. Sekarang kita bersidang ini dasarnya KUHP apa tidak itu dulu. Berdasarkan KUHP. Kemudian KUHP pasal berapa yang menyatakan seperti ini? Kan itu pertanyaannya. Karena begini yang mulia. Yang mulia selesai sidang selesai. Ya, kami tidak selesai. Kami akan ada upaya banding, upaya kasasi dan seterusnya. Cacatnya suatu persidangan, kapanpun kami tidak akan pernah bisa menang lagi. Jadi ini sudah ada. Kalau memang yang mulia ngakuin ini bukan? Ini apa di sini dibaca dulu? Tolong dibacakan. Kalau yang mulia aja nggak tahu, sementara masyarakat tahu ini. Jangan beda, hukum kita berbeda yang mulia. Ya, kalau seluruh dunia sudah tahu, tapi yang mati orang lain, saya nggak mau mati. Ya, kalau semua orang mau mati ya silakan, saya nggak mau. Juga begini, klien kami juga seperti itu. Kami minta ditegakkan hukum saja. Kami bukan bertele-tele. Kami ingin juga cepat. Ini aja kreok suaranya bagaimana? Di pengadilan lain yang mulia, ya ini kan Indonesia juga. Itu layarnya lebar yang mulia.
Ini begini, bagaimana? Itu salah satu contoh, ya, salah satu contoh, ya, salah satu contoh. Bukan gara-gara kita pindah ke sana. Saya di tempat lain juga begitu, karena ketentuannya kami tahu dari dulu bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa itu di samping kami, pemeriksaan saksi terdakwa di samping kami ini tidak ada. Mana ketentuan itu? Setelah itu, ini kan masalah teknologi yang mulia. Kita tidak ngerti teknologi. Di sini nggak ada speknya, suka-suka. Hakim aja bajunya ini merah, kami hitam. Ini ketentuannya. Tunggu dulu yang mulia. Jadi minta hukumnya ini dulu yang kita duduki sama-sama. Kenapa? Apa susahnya kita skors dulu, tetapkan, jadi dasarnya sama yang mulia. Ini Pak ya. Bagaimana? Kan dalam perkara ditanggal ya, itu kan dibuat kan ada penahanan itu ada batas waktunya. Yang mulia, janganlah alasan penahanan habis waktunya semua dilanggar yang mulia. Tadi saya kan ngomong sama yang mulia sana, yang mulia juga potong. Sekarang saya kasih tahu, jangan dasar itu sehingga semua dilanggar. Lah yang mulia tadi bilang karena ada batas penahanan, maka kita langgar semua yang penting jalan. Itu tolong jangan itu dasarnya. Dasarnya hukum. Ini yang tanda tangan juga bukan ketua Mahkamah Agung. Ini yang tanda tangan adalah Direktur Jenderal. Dari Jaksa Agung yang tanda tangan Tidum. Yang dari penjara PLT. Jadi bagaimana kita mau pegang? Oke, kami baca yang mulia ya. Perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor 402 dan seterusnya, nomor Cap garis datar 17 dan seterusnya, nomor PAS 08 dan seterusnya, tentang pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi. Ya. Oke, dengar ya. Pada hari Senin, tanggal 13 bulan April 2020 bertempat di kedudukan masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Prim Haryadi, Direktur Jenderal dan seterusnya. 2. Sunarta, Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Umum dan seterusnya. Nugroho, PRT Direktur Jenderal Pemerintahan Kementerian Hukum dan HAM dan seterusnya. Halaman kedua. Pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Selanjutnya disebut para pihak. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagaimana berikut. 1. A. Bahwa pihak pertama adalah lembaga yudikatif yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa pihak kedua adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. C. Bahwa pihak ketiga adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakat berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut. 1. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan seterusnya. 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan seterusnya. 3. Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan seterusnya. 4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 14 tahun 1985 dan seterusnya. 5. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan seterusnya. 6. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum dan seterusnya. 7. Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan seterusnya. Halaman 3. Nomor 8. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan seterusnya. 9. Peraturan Pemerintahan nomor 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan. 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman penilaian pengubahan kelas unit pelaksanaan dan seterusnya. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran coronavirus disease 2011 dan seterusnya. 12. Surat Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 379 dan seterusnya tanggal 27 Maret 2020. 13. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia nomor B/009 dan seterusnya.
pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di tengah upaya pencegahan penyebaran COVID-19. 14. Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS dan seterusnya. 15. Nota kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan Lembaga Standi Negara tentang pengembangan sistem database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi nomor 1/NK dan seterusnya. Halaman 4. Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa penyebaran virus corona atau coronavirus disease 2019 COVID-19 semakin meluas dan mengkhawatirkan. 2. Bahwa proses penegakan hukum tetap harus berjalan dengan memperhatikan hak-hak para tersangka, terdakwa, korban, saksi maupun masyarakat luas. Para pihak bersepakat membuat perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1. Maksud dan tujuan. Perjanjian kerjasama ini dimasukkan sebagai pedoman bagi para pihak dengan melaksanakan kegiatan persidangan melalui telekonferensi. 2. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi, dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak terikat dengan pelaksanaan kegiatan persidangan melalui telekonferensi. Pasal 2. Ruang lingkup. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi: A. Wewenang dan tanggung jawab. B. Hubungan kerja. C. Pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi. Pasal 2. Wewenang dan tanggung jawab. Ayat 1. Pihak pertama berwenang dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan persidangan sesuai peraturan perundang-undangan. B. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui telekonferensi pada pengadilan negeri. Halaman 5. C. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi. Ayat 2. Pihak kedua berwenang dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsi selaku penuntut umum sesuai peraturan perundang-undangan. B. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui telekonferensi pada kantor kejaksaan. C. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi. Ayat 3. Pihak ketiga berwenang dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsi bidang pemasyarakatan sesuai peraturan perundangan. B. Mempersiapkan tahanan dan atau warga binaan pemasyarakatan yang berstatus sebagai terdakwa atau saksi dalam persidangan melalui telekonferensi pada rutan lapas tempat. C. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui telekonferensi. D. Menjaga ketertiban, keamanan, dan penghormatan berkaitan dengan jalannya persidangan sebagaimana tata tertib persidangan yang berlaku. E. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi. Pasal 4. Hubungan kerja. Dengan ini teknis pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi, para pihak wajib saling berkoordinasi demi kelancaran persidangan. Pasal 5. Pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi. 1. Para pihak melakukan sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian kerjasama ini. 2. Para pihak menyiapkan kelengkapan persidangan secara telekonferensi di tempat kedudukan masing-masing. 3. Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan secara telekonferensi, para pihak saling berkoordinasi guna kelancaran persidangan dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta terbuka untuk umum. 4. Dalam penanganan perkara-perkara tertentu dapat dilakukan persidangan dilakukan secara tertutup sebagaimana yang ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Halaman 6. Ayat 5. Dalam persidangan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa, korban, dan saksi, serta dalam persidangan bagi anak, identitas dan wajah anak hanya boleh diketahui oleh yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundangan. 6. Pelaksanaan persidangan secara telekonferensi memperhatikan situasi dan kondisi tempat termasuk perbedaan waktu apabila persidangan dilaksanakan di wilayah berbeda. Pasal 8. Pembiayaan. Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab para pihak sesuai dengan wewenang sebagaimana diatur pasal 3. Pasal 7. Perubahan adendum. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh para pihak dalam adendum perjanjian kerjasama
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini. Pasal 8, perbedaan penafsiran. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat. Halaman terakhir, pasal 9, jangka waktu. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai adanya pengumuman resmi dari pemerintah untuk mencabut kondisi kedaruratan wabah COVID-19. 2. Perjanjian kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian kerjasama ini. 3. Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya. Pasal 10, penutup. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 3, masing-masing bermateri cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan para pihak. Ditandatangani pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga di atas materai. Demikian. Gimana? Kan harus konferensi kan terdakwa di rutan kita sudah jadi mau bapak ini bukan telekonferensi kalau yang begini ya itu satu dulu jangan saya dibebankan. Ini kan ibu punya urusan bukan saya. Kami nggak pihak di sini. kita baca kan Lah ibu aja baru dengar, gimana ibu bisa komentar? Ya itu kan sudah ada dalam Mahkamah. Lah ini aja dibilang disosialisasikan. Ibu pernah sosialisasi nggak? Enggak, ini begini dulu. Jangan dulu. Pernah disosialisasi belum? Baru dengar kan? Sudah dengar? Intinya tadi sudah. Yang mulia sudah dengar ini? Sudah baca? Sudah. Kenapa suruh baca saya? Kalau sudah? Kita dalam Mahkamah Agung itu. Bukan Mahkamah Agung, ini 3 diskusi. Jadi jangan ngotot-ngotot lah, saya nggak mau. Semua secara hukum. Ya? Makanya saudara juga jangan ngotot. Saya nggak ngotot. Itu perintahnya telekonferensi. Makanya yang mulia pernah baca ini belum? Sudah. Kenapa suruh saya baca tadi kalau sudah? Habis suara saya. Sudah jelas. Oh enggak, saya udah jelas. Kami sudah ngajuin surat. Kasihkan ini. Saudara jelasnya di mana ini perintah telekonferensi? Justru telekonferensi itu ada speknya. Ada ketentuannya, bukan pakai begini. Ini aja nggak jelas saya bagaimana saya punya terdakwa. Ya, jadi jangan yang mulia, saya selesaikan dulu. Jangan yang mulia, saya selesaikan dulu ya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau tempat lain silakan, saya tidak mau. Tentukan dulu speknya bagaimana. Ini tidak ditentukan. Di sini ada katakan kalau ada perubahan, dirubah lagi. Speknya bagaimana? Kami pengacara nggak ada di sini. Baca ini dasar hukumnya, nggak ada undang-undang advokat di sini. Kenapa kami tunduk sama ini? Jadi begini Pak. Gimana? Kita dulu ya, ini majelis siap pimpin sidang di sini. Yang ngatur sidang ini adalah majelis hakim bukan saudara ya. Lah, yang mulia jangan gunakan hak itu yang mulia ya. Saya keberatan. Sidang ini adalah majelis hakim. Saya pulang nanti kalau begini cara yang mulia. Silakan. Oke, kita pulang aja. Silakan pulang. Ya, yang mulia suruh pulang ya. Lah, yang mulia bilang silakan pulang tadi. Kita sekarang lagi bicara ini. Dasar hukumnya apa? Begini apa dasar hukumnya ini? Nggak ada. Ini jelas, ya. Tapi belum. itulah dilaksanakan. Makanya nggak ada di sini telekonferensi bagaimana aja nggak tahu. Maaf, saya tengah dulu. Gimana? Saya tengah dulu. Kita pada intinya semua bapak-bapak juga penasihat hukum sudah tahu isi itu. Itulah kita laksanakan sidang selama ini. Sekarang saya tanya, hak terdakwa terlindungi nggak di sini? Kan dia di tahanan di rutan. Terlindungi nggak? Tidak terlindungi. Dia aja nggak tahu apa saya ngomong. Dengar nggak saya ngomong, Lea? Nggak dengar dia. Bapak bilang ternyata itu Sudah tidak ada. Satu bentar ya. Setelah saya minta Bapak buka dulu. Nah, kan begitu biar enak ya. Jadi dari awal senior saya bilang dasar hukumnya apa? KUHP. Ya yang mulia jangan ketawa begitu, ngenyek saya. kan ini nggak ada masalah sebetulnya. Bagi yang mulia nggak masalah, bagi saya masalah. Masalahnya di mana kan perintahnya telekonferensi. Ya, kami jangan dibodohin dengan cara begini. Orang mau dihukum, hukum aja sekarang. Udah, pulang kami, hukum silakan. Nggak begitu. Ntar dulu, jadi saudara sekarang maunya apa sekarang? Pidana itu, Apa keinginan saudara sekarang? keinginannya jangan begini caranya. Nah, sidang perintahnya telekonferensi. Ini belum jelas. Jelas di mana? Speknya bagaimana? Telekonferensinya. Apa begini? Malu kita Indonesia begini, udah maju begini. Ayo bicara sebentar. Saya bicara ya, Ustaz. Silakan. Sekarang gini aja. Saudara bicara, silakan sambil waktu. Setelah saudara selesai bicara, giliran mati bicara. Silakan Ya, bicara. oke. Jadi begini yang mulia. Iya. Yang standar KUHP. Iya. Si Lea, siapa nama lengkap Lea? Ya.
Hasnul Ya. itu tidak pernah dikatakan positif COVID, Ya. ya, negatif juga enggak. Ya. Dengan begitu dia dihadirkan di sini, Ya. ya. Kalau dia tidak bisa dihadirkan, berarti dia pengidap COVID, Ya. berarti dia sudah divonis, ya. Kedua, dipaksakan dengan cara ini baru keluar tanggal 13 bulan 4 2020, baru berapa hari? Baru 2 hari. Di sini disosialisasikan dulu. Jangan kami ditodong seperti ini. Ya, kami keberatan. Jadi harap disosialisasikan dulu. Mitra hakim itu kan untuk melancarkan persidangan kan pengacara. Apa pernah KAI, Peradi dipanggil untuk bicarakan ini? Belum pernah. Gujuk-gujuk langsung begini. Kalau jaksa beda, ya, nggak sama. Kami pengacara. Berikutnya lagi, ini kesepakatan bertiga. Undang-undang kami aja advokat nggak ada di sini. Kenapa kami mesti tunduk sama ini? Keempat, di sini jelas hak terdakwa dia jangan dirugikan. Pernah nggak ditanya dia, rugi nggak dia dengan keadaan begini? Kan belum ditanya. Ini aja langsung pemeriksaan terdakwa dibilang. Sementara terdakwa aja ditanya, Anda sehat enggak? Itu aja tidak dilakukan tadi, kan langsung seperti itu. Ah, itu dulu jawab, jangan terus-terus saya terus nanti yang dia lupa. Saudara udah lagi nggak? Ada, Kan tidak majelis, udah selesai. belum? Itu dulu, udah 4 itu aja belum dijawab. Masa semua saya bikin? Jawab dulu. Nanti saya mau jawab dulu nanti kita peraturan dulu. Saya jawab ya. Yang sudah sidang berjalan, itu kita tidak langsung terbuka dengan terdakwa. Kita melalui proses, ya. Semua perkara pidana melalui telekonferensi, ya. Jadi ini kalau biasanya di sana di ruang sidang pertama kita pakai layar. Karena ini keadaannya seperti ini, maka kita video. Karena ruang sidang kita ada di sini 1, 2 yang pakai layar, dan yang sini pakai video. Tapi kalau sudah keberatan, nanti kami stop dulu. Tapi dari situ di layar. Karena kita melihat tahanan kita ini sampai tanggal 9 Mei habisnya. Jadi ini sudah berjalan, tidak bisa kita menunda. Ya, itu tak jawab. Udah. Tadi 4 saya punya itu yang mulia. Baru berapa yang dijawab? Apakah ditambah Pak ya selama masa COVID, ya tidak berarti terdakwa itu dia penderita COVID atau bukan. Kalau bukan di ahli sidang tidak. Selama masa COVID ini terdakwa semua di rutan. Dan kita sidang secara telekonferensi, ya. Cuman karena keadaan darurat seperti ini, ya kalau memang kita pilih, itu kan cuma satu, maksudnya supaya bapak-bapak jangan lama menunggu seperti itu. Tapi kalau terdakwa itu selama masa COVID dia di rutan. Ya, bukan berarti dia penderita COVID atau karena dia penderita COVID dia di rutan atau dia nggak penderita COVID dia di sidang di sini. Tidak. Sedangkan kita ini sebetulnya dibatasi, tapi karena tahanan kita dibatasi dengan masa tahanan, makanya kita sidang juga. Lah, kerugian dia kami belum ketemu, sementara sudah diperiksa di mana? Dia apa? Jalan keluarnya. Kan kami harus berbicara sama terdakwa kami. Ini nggak ada kami diberikan. Kami mau hubungi dia nggak bisa. Sekarang dipaksa seperti ini, putus. Ngapain pakai pengacara kalau begitu? Bisa ngobrol juga sama. Dari mana mau ngobrol? Bisa ada kita bertanya. Nggak ada, kami nggak tahu gimana menghubunginya. Ada waktunya Pak. Kita juga sidang. Tadi yang mulia kan langsung memeriksa terdakwa. Harusnya kan kami komunikasi dulu. Bagaimana? Apa? Ini enggak. Jadi saya nggak mau ulang-ulang. Pokoknya saya minta ketetapan yang pasti. Karena kami sebagai advokat tidak tunduk sama ini. Kalau mau tunduk, bicarakan. Jadi, Kalau mau ketua Mahkamah keluarkan perma, kami ngikut. Benar ya Pak ya? jadi kesimpulannya kami ini majelis hakim sidang tetap kami jalankan sesuai perintah itu dan surat edaran Mahkamah Agung sidang secara telekonferensi. Tidak itu. Ya. Pemeriksaan terdakwa. Memang Sekarang bagian acaranya dari sudah yang pemeriksaan hari ini terdakwa. pemeriksaan terdakwa. Ya, sudah pemeriksaan. Ya. Dan saya minta semua menghormati persidangan. Kami juga mengikuti perintah itu. Lah kami Sidangnya harus jalan. Tidak boleh ada yang bisa menghalangi sidang ini. buktinya kami bawa, kami menghormati. Ya. Yang mulia nggak punya ini, gimana? Makanya saudara- Nggak pernah dibacakan. Kami advokat, mungkin karena advokatnya nggak tahu ini. Advokat itu Bapak sudah tahu sebetulnya inti dari isi Sudah ya? kerjasama ini ya Pak ya. Setelah itu ini yang mulia, kami mau nyampaikan surat sudah, ya, bahwa mengenai ini lagi uji keberatan, ya, ya. Saya stop dulu ya Pak. Perlu, Sudah namanya sidang yang lain. Stop dulu ya. Nah.
susah.